Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di Masjid Al-Mukarramah ini dalam rangka rutinitas kajian subuh di hari Minggu selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua kenikmatan sehat walafiat. Allah memberikan kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Dan kita alhamdulillah sudah berada di Ramadan yang ke-10 ya. Bagian yang keempat, 10. Di hari yang keempat, di hari yang keempat ini kita sudah berjuang siang dan malam, sudah berjihad. Semoga perjuangan kita, jihad kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah di Ramadan ini yang belum kita laksanakan dan yang belum kita lakukan, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan sempurna, dan kita termasuk la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, bulan yang kita nanti, bulan yang kita tunggu. Banyak sekali orang yang menanti dan menunggu, akan tetapi banyak juga yang ketika Ramadan datang tidak dimanfaatkan. Bukannya dilakukan untuk ibadah, malah justru jauh daripada ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, jikalau kalian bersyukur kepada Allah, janji Allah adalah la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat kalian. Tapi sebaliknya, wa la in kafartum inna adabi lasyadid, jikalau kalian kufur atas segala nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Bersyukur kita kepada Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Maka Bapak dan Ibu, jadikanlah seakan-akan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Sekali lagi, jadikanlah seakan-akan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Jadi ada energi, ada semangat, ada gerakan, ada harakah kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Tapi apabila dalam benak pikiran kita terdapat bahwa nanti juga tahun depan ketemu Ramadan, apa jaminan kita ini akan ketemu Ramadan di tahun yang akan datang? Akhirnya apa? Kalaulah berpikir seperti itu, melaksanakan ibadah di Ramadan ini malas. Puasa malas, sedekah malas, apalagi tarawih.
Saya kaget begitu datang tendanya ambruk. Apa ini jamaahnya udah nggak betah gitu? Apa bagaimana gitu? Begitu tanya, oh Pak Ustaz, karena volume air terlalu banyak jadinya ambruk. Oh, kirain ngamuk jamaahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, faktanya baru 4 hari saja Pak Haji Erlan, alhamdulillah di masjid, di musola, baca aminnya saja sudah mulai kendur. Gak seperti pada awal Ramadan. Begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, semangat. Bilangnya juga semangat. Sallu sunatan tarawih raka'ataini jama'atan rahimakumullah. Jawabnya semangat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru 4 hari aminnya sudah kendur, Pak. Insyaallah Al-Mukarramah mongga. Amin. Ini mah di kampung. Bukan di Al-Mukarramah, bukan di sana. Tapi aslinya dari sini. Oh sama ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini tandanya tidak bersyukur. Awal Ramadan begitu ramai, pulau semua meludak, tenda dipasang, karpet dihamparkan. Baru 4 hari karpetnya sudah digulung sekarang. Nah, ini tanda-tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Dinanti, ditunggu, begitu datang tidak dimanfaatkannya. Makanya Ramadan ini adalah bulan pembekalan. Fastabiqul khairat, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, karya daripada Syekh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa hebatnya Ramadan, perbuatan yang sunnah itu pahalanya menjadi wajib. Perbuatan yang sunnah itu pahalanya menjadi wajib, apalagi yang wajibnya. Itulah hebatnya Ramadan. Kita melaksanakan sholat sunnah, pahalanya menjadi wajib. Sedekah yang sunnah, pahalanya menjadi wajib. Apapun perbuatan yang sunnah di Ramadan ini menjadi pahala yang wajib, apalagi yang wajibnya. Inilah hebatnya Ramadan. Ramadan menjadi mulia. Kenapa? Sebab Ramadan diturunkannya Al-Quran. Satu. Yang kedua, sebab Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Ramadan terjadinya perang Badar. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu hadirin saudara yang dimuliakan Allah, ibaratnya Ramadan ini adalah orang tua, 11 bulan adalah anak-anaknya. 11 bulan kita siang makan, malam tidur, 1 bulan kita menahan lapar dan haus. 1 bulan kita malam qiyamul lail. Maka Ramadan membackup daripada anak yang 11. Ramadan mampu membackup, menanggung 11 bulan, ibaratnya adalah anak-anaknya. Orang tua 1 bisa menanggung 11 anak, tapi anak 11 belum tentu bisa menanggung orang tua 1. Betul kan? Orang tua 1 bisa menanggung, mencukupi 11 anak, tapi 11 anak Pak Punten belum tentu bisa menanggung, mencukupi orang tua 1. Inilah hebatnya Ramadan. Kalau kita kias dalam kehidupan manusia, orang tua dan anak, 11 anak Pak belum tentu bisa menanggung orang tua, bisa mencukupi orang tua. Apalagi dikala orang tua sudah sepuh. Kadang anak 11 ini saling melempar. Anak yang tua, udah ibu di rumah kamu saja. Rumah kamu kan agak lebar, rumah kamu kan luas, lagian tiap bulan gajimu agak lumayan. Sementara rumahku kecil, gajiku sedikit. Akhirnya saling melempar. Nah, seorang anak yang berebut ingin merawat ibunya, ingin merawat bapaknya, itulah anak yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkan kepada umat manusia, janganlah menyembah kecuali kepada Allah.
Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ramadan, Pak. Ramadan bulan yang mulia. Siapa orang yang merawat bapak dan ibunya yang sudah sepuh, siapa yang peduli kepada bapak ibunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan dan rahmatnya kepada anak itu. Ini Ramadan, momen yang tepat. Kiranya orang tuanya yang masih ada dan jaraknya dekat, lihat di dapurnya, apakah kebutuhan logistiknya masih ada, apakah tidak, sudah makan apakah tidak, ada barangnya apakah tidak. Dan kalau memang jauh, teleponlah bapak dan ibunya. Kalau memang jauh, bikinkan nomor rekening transfer tiap bulan. Kadang seorang anak memberikan sedekah bantuan kepada ibunya 1 bulan 50.000 saja kadang-kadang berat. Betul apa enggak? Ini benar-benar kenapa? Rumah saya lagi mikir, saya hanya bingung. Sebulan 50.000 buat orang tua kadang-kadang berat. Tapi orang tua pengorbanan kepada anak, dari mulai kita dikandungnya, dilahirkannya, dididiknya, sampai dewasa dinikahkannya, dimodalinya, bahkan dibikinin rumah, dikasih tanah. Begitu orang tua sudah sepuh, 11 anak saling melempar untuk mengurusnya. Bahkan ada seorang anak yang menitipkan bapak dan ibunya, menitipkan ibunya, menitipkan bapaknya di mana? Di panti jompo. Maaf, Ustaz agak kasar, anak geblek itu namanya. Maaf, anak geblek yang menitipkan ibunya yang sudah sepuh di panti jompo, gak mau direpotin oleh ibunya, tidak mau direpotin oleh bapaknya. Sementara yang namanya orang tua, Pak, dari mulai kita dikandungnya, dilahirkannya, sampai kita punya anak, masih tetap orang tua kita repotin. Dulu kita digendongnya, dulu kita dimongnya, dulu kita begitu. Sekarang punya anak, orang tua masih tetap repot. Anak kita dimong juga oleh orang tua kita. Bapak ibunya kerja, anaknya dititipin sama bapak dan ibunya. Tidak akan pernah habis pengorbanan daripada orang tua. Maka Ramadan ini, kalaulah memang kemarin sebelum Ramadan ramai orang pada berkunjung ke orang tuanya, ziarah, kiranya yang belum telepon, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Kalau memang masih ada, siapa orang yang memuliakan bapak dan ibunya di bulan suci Ramadan ini, Allah berikan keridhaan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah hebatnya Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan waktu oleh Allah. Manfaatkan Ramadan pada tahun ini. Sekali lagi, manfaatkan Ramadan pada tahun ini, dan jadikan seakan ini Ramadan yang terakhir. Jadi malam kita semangat untuk tahajud, malam kita semangat untuk qiyamul atau tarawih. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang qiyamul lail, tafsir daripada qoma Ramadan adalah salat tarawih, imanan karena iman, wahtisaban dan karena Allah, maka dosa-dosanya yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi asumsi daripada umat adalah sunnah ini gampang, sunnah ini nanti juga tahun depan ketemu. Nah, kadang-kadang orang muda sekali ngomong itu perbuatan yang sunnah. Terawih itu cuma adanya Ramadan, Syawal gak ada terawih. Ibu-ibu yang lagi datang pulang, gak puasa, gak sholat, gak terawih. Begitu Syawal dikodok Ramadannya puasanya, apa malamnya terawih? Gak ada. Saya terawihnya bulan Safar gitu namanya. Gak ada terawih di selain bulan Ramadan. Makanya manfaatkan, subhanallah. Apalagi ini melihat jamaah berjamaah setelah subuh ini, Pak, luar biasa. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat kemudian subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah yang namanya dunia. Sepanjang mata memandang begitu indah, apa aja ada di dunia ini. Tapi kehebatan dunia kalah dengan sholat
qobliyah subuh 2 rakaat. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan kata kerja daripada Ramadan. Ramadan yarmudu Ramadan. Ramadan yarmudu Ramadan. Ramdonan kalimat masdar. Dari kalimat fi'il kata kerja Ramadan. Artinya apa? Yang tariku membakar. Ramadan menghancurkan, dipecah, diperas, dibakar. Jadi di bulan suci Ramadan dosa-dosa kita semua dibakar, dihancurkan, diremut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Ramadan. Apa keistimewaan daripada Ramadan yang tidak diberikan kepada umat yang lain? Pertama, Pak, Allah Subhanahu wa taala itu mencium aroma bau mulutnya orang puasa saja. Oh, atyab minal miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Bau mulutnya orang puasa saja itu di sisi Allah loh ya. Di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya dalam fikih hukumnya makruh apabila pakai siwak setelah tergelincirnya matahari. Apabila ba'da zawali syamsi sudah tergelincirnya matahari menggunakan siwak atau gosok gigi, itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena di saat itu Allah mencium aroma bau mulut kita. Kayak minyak misik, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah tuh ya. Tapi kalau di sisi sebelah, wallahu a'lam bishawab, kita baunya kayak apa? Apalagi kalau sahurnya makan jengki. Apa itu jengki? Nah, pakai jengkol, pakai putih, jelau asin, 2 piring ludes. Habis asubutin lu bangun dohor, barang suaminya tidur, begitu pada berapa asapnya keluar. Nah itu bau bagi kita di sisi kita, tapi di sisi Allah baunya harum. Itulah hebatnya di bulan suci Ramadan. Ada dalam satu hadis, salah satu min akhlaqin nubuwah, ada 3 perkara termasuk bagian daripada sifat kenabian. Ada 3 perkara termasuk hukumnya adalah sunnah. Pertama, takjilul iftar, menyegerakan untuk berbuka. Nah, menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah, tapi bukan berarti jam 4 langsung buka. Bukan tak usah kan, ayo cepetan, bukan begitu. Maksud daripada takjilul iftar ay ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari dan sudah tiba waktunya sholat maghrib, maka segerakanlah berbuka, jangan ditunda-tunda, sebab itu hukumnya adalah sunnah. Ada seorang perempuan yang ketika sibuk masak, goreng ikan, goreng bakwan, goreng ini, nyambut segala macam, sudah ada terdengar Allahu Akbar, masih sibuk kayak pakai goreng ini. Akhirnya apa? Belum ngebatalin, begitu pas mau ngebatalin kerasa apaan? Kerasa. Loh, kok ada yang cepel? Cepel lah. Pokoknya kerasa gitu ya. Begitu pas mau kencing, ketika dilihat, oh ada tamu. Ini batal puasanya, tidak sah puasanya, berarti punya utang 1 hari. Ini arti daripada takjilul iftar. Makanya segerakan, sebelum lagi masak sudah buka, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian apa? Minum. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Baik, sekarang kita tanya, Pak, doa puasa kalimat Allahumma lakasumtu itu dibacanya setelah minum apa sebelum minum? Belum. Nah, kan ada 2 kubu ya. Ayo kita mau nanya nih. Tanya sama ibu deh, Bu, sama siapa? Itu doa dibacanya sebelum minum apa setelah minum? Sebelum. Kompak. Sebelum. Bapak-bapak nih, belum ditanya kalau nafsu benar.
Itu doa dibaca sebelum apa sudah minum? Ada yang sebelum, ada yang setelah. Saya membaca dalam kitab Tanwirul Qulub, itu kalimatnya sunnah hukumnya ketika buka puasa membaca doa, kalimatnya apa? Ba'da, berarti setelah. Begitu terbenam dan pas suara adzan atau serena bunyi, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, minum. Baru setelah minum, Allahumma lakasumtu, saya sudah berpuasa. Ya. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, sudah berbuka saya ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz, yang benar yang mana? Sebelum apa sesudah? Wis kabeh kok bener. Kenapa Ustaz nanya? Ya rame be. Ya namanya juga bukan. Kita yang ngomong bagus berlama. Jawab ibu, oh saya habis sebelum buka, berarti salah. Nggak salah wajib, nggak terus Pak. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, gua bilang tuh, gua bilang jalan ini boleh. Jadi masuk. Kenapa? Itu ya? Lah iya. Begitu ada langsung Allahu Akbar, sumtu. Tapi tak buka kan aja. Ya tak akan buka, aja minum. Caranya apa? Minum dulu baru Allahumma laka sumtu. Itu. Kalau sahur sih. Sahur doa dua sudah. Oh, bagaimana kalau sahur? Sahur itu tidak ada doa seperti buka puasa. Sama doanya mau makan. Nah, sekarang kita mau makan, doa dulu apa makan dulu? Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dibacanya sebelum apa sesudah? Sebelum. Ada nggak yang sesudah? Tuh. Makanya nanti kita bahas. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, takjil itu segera berbuka. Apa di situ kalimatnya? Pertama, bil ma'i wal khulu, dengan air. Yang kedua, dengan yang manis-manis. Sunahnya kurma. Tuh sunahnya kurma. Kurmanya nggak mesti dari Mekah, dari Pontang juga nggak apa-apa, dari Banten nggak apa, dari Indomaret juga nggak apa. Sekarang banyak. Nah, wah harus dari Arab enggak, karena apa banyak. Rahu juga banyak. Oh depan sekarang alhamdulillah kok berkahnya apa? Yang jual kurma itu bukan cuma yang muslim, yang non muslim ikut-ikutan jual kurma. Sekarang apa? Berkahnya. Saya punya langganan, gitu. Pak Ustaz, apa? Kurma siap dan tak kirim. Kok lu yang puasa? Ya enggak, tapi kan diambil. Nah, artinya apa? Berkahnya juga. Jadi berkahnya Ramadan itu bukan cuma bagi muslim, non-muslim pun kebagian berkahnya. Menjual produk seperti kurma, limun, air limun, apa kan sirup, ayo hubungin dulu ya, sirup, alhamdulillah. Jadi takjil itu segerakan untuk berbuka. Jangan ditunda-tunda, makan kurma dulu. Orang itu Pak, kalau sebelum makan yang mengandung karbohidrat, mendahulukan buah-buahan dulu, insya Allah tidak akan kena penyakit. Buah-buahan dulu supaya pencernaannya bagus. Kalau kita kan beda. Makan nasi dulu, baru buah-buahan. Mending cuma buah, apalagi ada acara pesta, banyak jajanan. Pertama ngambil nasi, setelah itu siomay, ya, pempek, salad segala. Oh, akhirnya apa? Mandek kita di sini. Makanya apa? Mudah terkena penyakit. Nah, Rasulullah SAW kalau buka yang manis dulu kurma. Syekh Nawawi Al-Baghdadi karomahnya sangat luar biasa.
ketika di Arab, ketika di Mekah, bahwa kita di sini buka itu pakai kurma, kata ulama Arab. Coba di negaramu di Jawa itu ada nggak yang namanya kurma? Kata Syekh Nawawi, kalau di Jawa nggak ada kurma. Adanya kolak. Cuma waktu itu karamanya Syekh Nawawi Allah buktikan, Allah berikan. Kalau di kampung kita sih nggak ada yang namanya pohon kurma, tapi ada buah yang lebih manis daripada kurma. Apa? Sebentar, Syekh Nawawi memasukkan tangannya di kantong jubahnya, begitu dikeluarkan rambutan. Iya Pak, rambutan. Ini rambutan. Orang Arab geleng-geleng kepala. Ya kalau kata sekarang, ini apa? Mahadihil fawakih, ini buah apa? Rambutan itu bahasa Arab apa ya? Saya juga nggak tahu Pak Jenderal. Apa ini rambutan? Ini rambutan. Padahal waktu itu, nah menurut riwayat belum musim rambutan. Tapi dari mana itu Syekh Nawawi mendapat rambutan? Itulah karomahnya Syekh Nawawi Al-Bandani. Lah, jadi Ramadan ini adalah sunnah takjil iftar, menyegerakan untuk berbuka. Yang kedua, wa takhirus suhur. Nah, kalau sahur jangan terlalu dini. Ini jam 11 sahur. Itu bukan sahur namanya. Bila orang kita namanya minggu. Ya. Kalau sahur itu jangan terlalu dini. Sunnahnya apa? Mendekati subuh. Ya, kalau sekarang waktu subuh kan jam 4.48, setengah 4 sahur sedang. Ya, bangunnya setengah 3. Begitu bangun mandi dulu, wudu, terus kemudian pakai baju sholat malam, tahajud, beristighfar, baru yang perlu digoreng, bangunkan suami, bangunkan anak-anak. Di kadang-kadang pun terbajalan ada ibu-ibu mentang-mentang lagi datang bulan, suami nggak dimasakin, anak-anak nggak dibangunin, bodo amat kita nggak puasa, istri geblek dulu. Mentang-mentang lagi datang bulan, suami nggak disiapin apa-apa. Nah, yang terakhir adalah yang disunahkan kata Rasulullah, wawat yamini ala shimal fi sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita sholat. Itu hukumnya sunnah. Maka 3 perkara ini di bulan suci Ramadan kaitannya apa? Sunnah menyegerakan berbuka, sunnah mengakhirkan sahur, sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita sholat. Maka dalam melaksanakan sunnah itu di bulan suci Ramadan, pahalanya menjadi wajib. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kita jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan di Ramadan ini. Hayu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wong tidurnya saja bagian daripada ibadah, tapi jangan disalah tafsirkan, jangan salah persepsi. Mentang-mentang ada ungkapan kalimat naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Beneran dijadikan hukum. Habis salah sebut tidur bangun maghrib. Begitu maghrib, bukan alhamdulillah, doa lewat, asar lewat. Lah itu mah kucing. Nah, tapi insyaallah di Jamal Mukarramah semuanya masyarakat yang religius. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah barangkali mudah-mudahan manfaat buat kita semua, dan selalu kita berdoa semoga ibadah Ramadan pada tahun ini sampai selesai diberikan kelancaran, diberikan kesehatan panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami. Terimalah ibadah puasa dan sholat kami. Terimalah ibadah sedekah kami. Terimalah ibadah zakat kami. Ya Allah, berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Allah untuk menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini. Ya Allah, dengan kemuliaan Ramadan, angkatlah penyakit saudara-saudara kami, angkatlah penyakit saudara-saudara kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kesembuhan. Tiada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum